Halo para kawan pembobol wifi tetangga. Apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Kali ini kami akan menampilkan film horor Indonesia yang paling banyak dilakukan di dunia nyata, khususnya untuk emak-emak kalau beli sayur. Berjudul Gibah, yang baru rilis pada tahun 2021. Tanpa berlama-lama, mari kita bobol wifi tetangga dan selamat menikmati filmnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal cerita, kita diperlihatkan sekelompok mahasiswa yang sedang mengadakan rapat tentang pemotongan kurban di kampusnya, yang diantaranya yang bernama Arga, Firly seorang vegetarian, Ulfa, Yola, dan Reno. Setelah selesai rapat, Firly bergegas untuk pulang di kosannya dan dihampiri oleh Arga yang telah lama menyukai Firly. Arga pun salah tingkah di hadapannya dan menyuruhnya untuk menemaninya di acara esok hari. Asik. Namun Firly menolaknya dikarenakan dia ingin mengantar ayahnya ke rumah sakit. Sesampainya di kosnya, bapak kepala kosnya memberitahu ke mereka kalau temannya yang bernama Okta sedang teriak-teriak di kamarnya. Lantas, Firly dan Ulfa bergegas melihat temannya di depan kamar. Sudah ada ibu kosnya dan temannya Firly yang bernama Dina. Anaknya juga udah tenang kan? Ya kalau tenangnya karena game over gimana? Mereka semua merasa khawatir dan bapak kos mereka berniat untuk mendobrak pintunya. Namun saat ingin didobrak, tiba-tiba saja pintu dari kamarnya Okta terbuka sendiri. Lantas, Firly pun disuruh masuk oleh mereka untuk menemui Okta. Dan terlihat Okta seperti ketakutan dan bersembunyi di pojokan. Okta hanya mengatakan kalau dia ada di mana-mana. Firly pun kebingungan dong. Dan Okta menyuruh Firly membawa artikel yang ia buat untuk disampaikan ke Arga. Karena artikel itulah yang membuat dirinya ketakutan dan diteror oleh sosok tak kasat mata. Keesokan paginya, warga di sana sedang sholat berjamaah Idul Adha dan mendengarkan sebuah ceramah dari ustadz tentang keutamaan Idul Adha dan tentang gibah. Setelah selesai sholat berjamaah, Firly langsung menghampiri rumah ayahnya untuk mengantarkan ayahnya pergi ke rumah sakit bersama ibunya. Namun tak lama dari itu, Firly menerima telepon dari teman kelompoknya untuk menggantikannya di acara kurban hari itu, dikarenakan temannya sedang demam tinggi. Pada awalnya, Firly menolak karena dia seorang vegetarian. Namun saat ayah dan ibunya menyuruhnya, mau tidak mau Firly menolong temannya untuk menggantikan di acaranya tersebut. Telah memberikan seekor kambing hari ini. Semoga berkah. Sesampainya di acara kurban, Firly ditugaskan untuk mengambil foto dokumentasi acara tersebut. Tak lama dari itu, Ulfa datang mengagetkan dan mengajaknya selfie. Ulfa yang ingin post fotonya bersama Firly tak sengaja melihat Yola yang sedang update status baru. Lantas, Firly merasa dibohongi oleh Yola. Ia mengira Yola sedang check-in hotel dan marah besar kepada Yola. Di sini hal anehnya, setiap mereka gibah, mereka akan merasakan ngantuk dan terlihat asap putih yang masuk ke mulutnya. Tak lama dari itu, Firly bergegas pergi untuk makan siang. Tak sengaja mukanya kecipratan darah dari kambing hingga membuat dirinya histeris sejadi-jadinya. Dan seperti yang kita tahu, dia adalah seorang vegetarian. Ia pun lari ke toilet untuk membersihkan mukanya dari bercak darah dari kambing. Dan di WC hal yang aneh pun terjadi. Ternyata dia hanya berhalusinasi. Tak lama dari itu, dia mendengarkan suara tetesan air di kamar mandi itu. Ia pun pergi mengeceknya. Namun, ia tak menemukan siapapun di sana. Lantas ia pun ketakutan dan ingin pergi dari toilet itu. Di sisi lain, Okta sedang melaksanakan sholat duha. Namun ia diteror oleh hantu yang mengincar dirinya. Hingga sampai salam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan ibu kosnya sedang asik bersama Dina bermain TikTok goyang pargoy. Saat mereka asik bergoyang pargoy, mereka melihat Okta berjalan di belakang mereka seperti orang linglung. Ternyata
Okta sedang kesurupan dengan sosok jin itu. Ia pun ingin mendekati ibu kosnya, ingin mencekik seketika. Ibu kosnya seperti kerasukan juga, namun ia kerasukan dengan sosok kodamnya yang menjaga dirinya. Okta pun dilarikan di kamarnya, sedangkan suaminya ibu kos ini pun mengatakan kalau dia kambuh lagi. Seakan-akan dirinya tahu kalau istrinya mempunyai kodam katak bizer. Lantas, istrinya mengatakan kalau kita dalam bahaya, karena jarang sekali dirinya kerasukan kodam leluhurnya. Mereka berdua pun mendatangi Okta di kamarnya dan mencium bau ketek yang tidak mandi 100 hari dari badan Okta. Lantas suaminya menyuruh Dina keluar dari kamar Okta bersamanya, sehingga membiarkan istrinya sendiri yang akan mengobati Okta, karena dirinya mengetahui kalau Okta dirasuki oleh jin kiprit. Saat kodam dari ibu kosnya menanyakan jin yang ada di dalam tubuhnya Okta, tiba-tiba saja Okta kerasukan jin tersebut. Setelah selesai pertarungan antara kodam ibu kos dan jin tersebut, suaminya pun mendatangi mereka. Terlihat Okta sedang tak sadarkan diri, sedangkan kamarnya Okta sangat berantakan. Di sisi lain, orang tua Firly telah jatuh habis mengantar suaminya pergi berobat. Lantas Firly merasa bersalah melihat ibunya terluka dan mulai menyalahkan temannya Yola sambil mengobati kaki ibunya. Malam harinya, Firly pun pulang ke kosnya dan melihat Okta yang dibawa orang tuanya pergi pulang untuk mendaftarkan dirinya ke psikolog. Saat itu juga Okta memperingati Firly untuk pergi dari kosan situ karena hantu yang menerornya masih berada di sana. Firly pun kebingungan mendengarkan perkataan dari Okta. Kalian kan anak baik-baik. Jadi Umi dari tadi cuma mau ngomong itu. Keesokan harinya Firly, Ulfa, dan Dina berangkat ke kampusnya dan tak sengaja Firly melihat Yola yang sedang mengobrol dengan temannya. Lantas Firly yang merasa kesal kepada Yola ingin bicara kepada Yola dan mengatakan semua kekesalannya kepada Yola. Yola yang merasa tak bersalah pun sedih mendengarkan ucapan dari si Firly yang mengatakan dirinya telah kegatalan dan pergi check-in hotel. Ia merasa dirinya telah difitnah oleh Firly. Tumben lo. Reno pun memberikan surat hasil investigasi dari Okta ke Yoli dan membaca isinya. Seketika asap putih itu kembali lagi memasuki mulutnya Yoli. Di dalam kelas Firly dan lain-lainnya lagi belajar tentang bisnis. Nggak tahu kenapa Firly ini seperti mendengarkan suara yang memanggil namanya. Lantas ia mengira kalau temannya memanggil namanya. Saat dosennya mulai menegur Firly, Dina, dan Ulfa, dosennya pun menjelaskan tentang ayat Al-Hujurat tentang gibah. Ia mengira kalau mereka bertiga telah bergibah di dalam kelas. Itu sama saja dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Daran statistika bisnis kenapa kita ngebahas tentang Al-Hujurat ya? Setelah selesai pelajaran kelasnya, Firly pun ditemui oleh temannya Ulfa dan Dina yang dari tadi mencari dirinya. Firly yang kebingungan karena barusan saja mereka bertiga mengikuti pelajaran di kelas. Seketika kelas yang ia tempati tadi berubah menjadi gudang yang tak terpakai. Dan lebih anehnya, semua orang yang berada di kampusnya menghilang. Bahkan temannya juga. Di ruang rapat, Arga, Ulfa, Yoli, dan Reno membahas artikel yang dibuat oleh Okta tentang mahasiswa yang ingin mendapatkan nilai bagus, tapi dengan satu syarat harus mau menjadi simpanan buat dosennya. Dan artikel yang dibuat oleh Okta ini terjadi nyata di kampus mereka.
Lantas Yoli pun menyarankan ke Arga kalau dia ingin mengupload artikel itu di sosmed mereka besok. Arga pun tak setuju karena artikel itu sangat berbahaya dan bisa mendapatkan efek samping bagi yang mendapatkan tindakan dari dosen tak bertanggung jawab tersebut. Tak lama dari itu, Firly datang dan seperti orang linglung karena kejadian yang ia alami tadi. Lo kenapa, Fir? Arga pun berinisiatif untuk menginvestigasi tentang pasar yang menjual daging yang haram untuk dimakan karena berkaitan dengan penyakit yang terkenal di 2021. Arga pun berniat membawa Reno untuk menemaninya. Namun, Reno tak bisa karena ia besok ada acara keluarga. Reno pun mengusulkan yang menemaninya adalah Firly. Sontak, Firly yang seorang vegetarian pun kaget mendengarkannya. Namun, dengan terpaksa, karena tak ada alasan lain, ia pun mau mengikuti Arga. Pergi berinvestigasi pasar swalayan yang menjual daging yang tak layak dimakan. Saat selesai mereka rapat, Yoli mengetik artikel Okta di laptopnya dan menggantikan nama samarnya dari si korban menjadi nama Firly, yang secara mereka berdua masih berselek satu sama lain, lalu menguploadnya ke sosmed. Di rumahnya Firly sedang ingin makan bersama ayah dan ibunya. Sebelum itu dia ditelepon oleh Ulfa dan menceritakan tentang kejelekan si Yoli ke Firly, hingga ayahnya pun menegurnya karena tanpa sadar ia memakan daging. Secara seperti yang kita tahu, dia adalah seorang vegetarian. Ia pun memuntahkan makanannya di luar dan tiba-tiba setelah itu Firly menjumpai Arga di sebuah pasar karena tujuan mereka bertemu adalah menginvestigasi pasar daging yang menjual daging tak layak. Firly pun disuruh untuk memegangkan tas yang berisi kamera untuk merekam semua gambar yang ia dapatkan di pasar tersebut. Hingga sampailah mereka bertemu dengan kliennya yang menjual daging-daging tersebut. Mereka berdua pun dibawa ke pasar ilegal dan diperlihatkan berbagai macam daging hewan seperti kelelawar dan dogi. Arga pun menyuruh Firly melihat-lihat keadaan pasar sambil merekamnya. Namun saat penjual daging dogi ingin membunuh dogi, ia pun bergegas menyelamatkannya. Namun sialnya, usahanya untuk menyelamatkan anjing itu semua gagal. Karena seperti yang kita tahu, di situ adalah jual daging yang tak layak dimakan. Hingga ia pun menghayal memakan daging dogi itu mentah-mentah dan lari dari pasar itu. Mas, sebentar ya mas. Firly! Maafin aku gak bisa ngelakuin kewajiban aku. Aku gak bisa. Sesampainya di kampus, mahasiswa lainnya mengolok-olok Firly hingga mereka mengatakan dirinya ayam kampus. Astagfirullahaladzim. Firly yang tak menyadari apa yang terjadi di kampusnya, ia pun didatangi oleh teman kosnya yang bernama Dina dan memberitahu ke dirinya kalau artikel yang dibikin Okta itu disebar oleh Yoli dan menggantikan nama korbannya menjadi dirinya. Di sisi lain, Yola sedang menceritakan si Firly bersama teman-temannya. Dan entah kenapa Yoli mencium bau bangkai yang dari tadi mengikuti mereka. Hingga temannya pun mengatakan kalau bau bangkai itu berasal dari badannya. Tanpa sadar, kelakuan Yoli berubah drastis. Dari awalnya aktif, sekarang terlihat melamun. Dan berjalan hingga ke sebuah kantin. Di kantin, Yoli didatangi oleh Arga dan memarahi saat itu juga. Arga memesan makanan sosis bakar yang berjumlah 5 sosis dan menyuruh Yoli makan dan memotongnya. Ternyata Yoli sedang berhalusinasi lagi dan ia disamperin oleh Arga yang asli dan Firly. Mereka pun kaget melihat Yoli memotong tangannya yang kalau diperlihatkan lagi pasti dolar kuning. Sia-sia dah semuanya kalau begitu. Singkat cerita, Yoli dilarikan ke rumah sakit dan ditemani oleh Reno dan petugas dari rumah sakit itu. Setelah kejadian itu, Firly pun mencoba mengajak ketemu Okta dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sebuah kafe. Okta yang masih parnoan mengatakan kalau semua kejadian ini ada sangkut pautnya dengan artikel yang ia buat. Karena di artikel yang ia buat dia menambahkan kata-kata yang berlebihan
untuk memviralkan artikel di depan Arga dan yang lainnya. Sehingga dia diakui oleh mereka, namun malah sebaliknya. Artikel tersebut malah membawa petaka buat mereka. Setelah itu, Okta pun meninggalkan Firly di kafe tersebut. Tak lama dari itu, Firly mendapatkan kabar kalau Yola kesurupan dan kabur dari ambulannya. Firly pun berkumpul dengan temannya dan pemilik kos di ruangan tamu, menceritakan tentang yang ia alami. Ibu kos itu pun memberitahu yang sebenarnya kalau dia dan Okta sedang diteror oleh sosok jin kiprit, karena mereka telah melakukan dosa ghibah yang lebih buruk daripada dosa pembunuhan. Firly pun yang penasaran, ia pun mencari artikel tentang kiprit yang seperti dikatakan ibu kosnya. Saat itu juga Firly menguap dan muncul kembali asap putih yang sering masuk ke mulut orang. Tak lama dari itu Firly pun kebelet pipis, dan anehnya dia pipisnya berdiri. Emang bisa ya cewek pipis berdiri? Lanjut. Tak lama dari itu jambannya meluap sehingga memuncratkan cairan ke wajahnya. Saat dia membersihkan matanya, tiba-tiba saja dia sudah berada di sebuah pasar ilegal yang pernah ia hampiri bersama Arga. Di sisi lain, Firly melihat ibunya dikunci di tempat penjualan daging dogi. Sedangkan sisi lain, bapak kos diteror oleh hantu yang menyamar sebagai Okta. Firly pun berusaha membukakan kunci gembok itu dengan memukulnya dengan kayu. Sedangkan bapak kosnya itu terkaget karena melihat Okta sudah berada di belakangnya dan kerasukan. Ia pun membacakan ayat suci, namun ia bacakan semua sia-sia. Lantas Okta pun mencekiknya dengan tasbihnya hingga putus kepalanya. Ternyata semua itu hanya mimpi dari bapak kos yang mengisyaratkan kalau Firly sedang dalam bahaya. Mereka pun bergegas menuju kampus untuk menyelamatkan Firly. Sedangkan Firly masih berusaha menyelamatkan ibunya, dan pada saat terbuka, ternyata mimpi lagi. Itulah hendak baca doa buka puasa sebelum tidur. Lanjut. Selepas itu Firly pun merasa mual dan pergi ke toilet, dan tiba-tiba ada Yoli yang berada tepat di belakangnya. Firly pun mengabari si Arga kalau Yoli berada di kampusnya, sambil ia bersembunyi dari kejaran Yoli di sebuah gudang kampusnya. Arga dan Reno pun mencari keberadaan Firly dan Yoli, sedangkan Firly masih bersembunyi dari Yoli yang sedang ingin memangsanya. Potonglah, Fir. Firly? Ia pun ditarik oleh Yoli dan ingin memakannya, dan untuk saja Firly diselamatkan oleh Reno. Arga, Reno, dan Firly membawa Yoli ke ruangan rapat mereka, sedangkan ibu kosnya dan yang lainnya telah sampai juga. Seketika ruangan tersebut terkunci rapat sehingga mereka terjebak di dalam. Sedangkan ruangan tersebut dipenuhi oleh asap yang membuat mereka susah untuk bernapas. Mereka pun keluar dari ruangan itu dan yang tersisa hanyalah Firly di dalam. Saat mereka memasuki kembali ruangan tersebut, Firly terlihat sudah tak sadarkan diri. Ibu kosnya pun mengatakan ke mereka kalau jin itu membawa Firly ke dimensinya. Dan benar saja, Firly terlihat terjebak di sebuah hutan yang sangat-sangat sepi. Ibu kosnya pun berinisiatif untuk memanggil kodam katak Gizer untuk menyelamatkan Firly dari jin kiprit. Seketika saat ibu kosnya membantu menyelamatkan Firly dari jin itu, ruangan di situ berguncang seperti terkena gempa bumi dan meminta pertolongan ke mereka untuk membantu dirinya melawan jin kiprit. Sedangkan di sisi lain Firly terjebak di sebuah sungai yang berisi lumpur. Ia pun mencoba untuk menyelamatkan dirinya dari tarikan jin tersebut yang ingin menenggelamkan dirinya di sungai tersebut. Tak lama dari itu ibu kosnya pun datang menyelamatkan Firly dari tarikan jin tersebut. Keadaan di ruangan itu semakin kacau.
Banyak kursi dan buku yang terlempar. Saat itu di alam bawah sadar ibu kosnya, ia sedang menyelamatkan Firly dari pelukan jin tersebut. Hingga ibu kosnya berhasil menyelamatkan Firly. Firly, lo bagaimana sih? Bayar kos mahal-mahal. Setelah semua telah selesai, Firly berhasil diselamatkan. Yoli dan Reno dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perobatan insentif dari dokter. Dan mereka pun pergi makan bersama. Tamat. Ending yang membagongkan. Pin lo. Nih, doanya ikutin gue ya.